Kalau saya katakan tahun 2021 adalah BUMN itu adalah tahun proyek mangkrak, maka saya katakan 2022 adalah tahun jeratan utang BUMN. Nah, artinya saya menyatakan bahwa sebenarnya itu kebijakan untuk menyelamatkan ekonomi ini sudah menjadi istilah saya gaya skenario mabuk. Pikir data-data yang disampaikan ke Pak Walil dan Pak Faisal Basri sudah memberikan gambaran. Saya hanya mengingatkan bahwa 2022 kelihatannya ekonomi lebih menghadapi ujian yang lebih berat karena sepertinya bumbu politiknya akan lebih besar dan oligarki akan berusaha panen di 3 dapat di 2022, maka dia akan mencari lagi membangun oligarki baru. Jadi saya pikir ancamannya sangat berat. Dan tanda-tanda itu sangat terlihat di BUMN, tanda-tanda tersebut. Saya berikan contoh bagaimana Menteri BUMN menyatakan bahwa bulan Desember Krakatau Steel akan bangkrut. Itu sangat lucu, seorang menteri yang mengumumkan perusahaan TBK bahwa akan bangkrut. Itu sebenarnya itu melanggar undang-undang pasar modal. Kalau memang kita mau tegas, karena tidak boleh sama sekali memberikan komentar bukan daripada organ korporasi, dan itu hanya dilakukan pada saat RUPS. Ini Krakatau Steel TBK. Nah, Anda bisa bayangkan di perusahaan TBK saja menterinya secara terbuka melakukan itu. Dan faktanya hari ini 30 nggak bangkrut tuh, dan saya dapat informasi internal sudah membayar utangnya. Makanya jangan heran, jadi saya membayangkan betapa intervensi-intervensi di BUMN terjadi karena di perusahaan TBK saja diintervensi secara terbuka. Nah, itu kita lihat secara nyata. Kita masih ingat juga dinamika bagaimana perebutan Blok Wabu. Blok Wabu itu blok yang dekat Freeport. Nah, banyak orang mengkaitkan dengan komposisi direksi aneka tambang yang baru, karena Blok Wabu itu kan pernah timbul isu bahwa ada pihak swasta tertentu yang ingin menguasai blok tersebut. Ada pihak tersebut ada dalam penguasa. Nah, sampai sekarang Blok Wabu ini dan nama-namanya terbuka, dan Blok Wabu ini memang rencananya akan diserahkan ke aneka tambang. Nah, saat yang sama beberapa bulan lalu di Inalum Holding itu diserah terimakan dari orang dan ke orang tertentu, dan saya tahu orang tersebut. Dan jadi saya dengan melihat dua modal ini, maka saya agak curiga bahwa 2022 itu sepertinya panen oligarki untuk jangka panjang. Itu kita harus waspadai. Nah, kita lihat kemarin juga seperti Pak Faisal Basri mengungkapkan tadi, Pak Presiden secara umum sebenarnya bagus sekali yang menyatakan bahwa akan menutup ekspor bahan baku boksit, tembaga, kemudian nikel. Nah, itu kalau tidak tahu secara mendalam itu sangat bagus. Tapi bagi orang yang tahu secara mendalam, maka kemungkinan suksesnya, tanda kutip suksesnya, di nikel akan dipindahkan ke boksit dan tembaga dan timah. Nah, apa maksud sukses di situ adalah seakan
akan terjadi nilai tambah besar 14 kali lipat, dan angkanya Pak Faisal Basri sudah paham bahwa hanya mungkin 10% yang tinggal di Indonesia. Sisanya memang betul bahwa masuk untuk sementara uang itu ke Indonesia pada saat ekspor, tetapi itu uang tersebut, hasil tersebut digunakan untuk membayar utangnya di Bank China, membayar tenaga kerja Cina, membayar mesin-mesin Cina, kemudian membayar semua jasa-jasa yang ada dari Cina. Jadi sebenarnya hanya lewat di catatan perdagangan, kemudian langsung terbang. Nah, itu juga yang menarik, kan ada angka bahwa rekor ekspor tertinggi sejak 2011 adalah tahun 2021. Nah, kita harus tahu bahwa memang rekornya disebabkan oleh kenaikan harga komoditas yang sangat tajam, yaitu harga minyak, kemudian harga CPO, kemudian harga batu bara, harga tembaga, harga emas itu naik 2-3 kali lipat. Nah, dan didominasi hal tersebut. Tapi yang menarik adalah kok ada angka meningkatnya ekspor baja. Ekspor baja besar sekali. Sementara kita tahu bahwa beberapa tahun sebelumnya impor baja sangat besar. Dan kita tidak mendengar sama sekali ada pembangunan pabrik baja yang cukup besar selama ini. Nah, pertanyaan saya, ekspor baja ini dari mana? Karena Krakatau Steel sendiri tidak bertambah kapasitas dan yang menyebabkan perdagangan naik. Ini ada ekspor baja, jadi saya pikir perlu kementerian ini membuka baja dari mana sebenarnya, baja dari mana tuh, terus langsung ekspornya naik besar sekali ya. Nah, ataukah memang baja-baja dari industri kecil itu diekspor sekarang? Nah, yang lain saya melihat bahwa kalau saya katakan tahun 2021 adalah BUMN itu adalah tahun proyek mangkrak, maka saya katakan 2022 adalah tahun jeratan utang BUMN. Itu tahun 2022. Kenapa itu terjadi? Karena hampir semua infrastruktur yang dibangun dari utang, jalan tol, bandara, pelabuhan, dan lain-lain, LRT, tahun depan itu sebagian besar sebagian besar sudah selesai. Dengan selesainya proyek, maka secara otomatis bahwa proyek itu masuk sebagai aset dari neraca perusahaan. Apabila sudah menjadi aset, proyek yang sudah selesai, maka muncul 3 biaya sekaligus, yaitu adalah biaya operasional, biaya pemeliharaan, termasuk pemeliharaan, kemudian biaya untuk pembayaran utang, dan biaya untuk pembayaran overhead lain-lain yang ada. Jadi timbul biaya, dan saya perhatikan betul bahwa income dari proyek tersebut sangat tidak cukup untuk membiayai daripada biaya yang muncul. Saya kemarin dua kali lewat ke jalan tol lintas Sumatera, kemudian lintas Jawa, dan saya kalau lintas Sumatera saya menarik kesimpulan bahwa penghasilannya jangankan cukup untuk membayar utang atau mencari untung. Untuk membayar biaya pemeliharaan saja tidak cukup. Saya melewati lintas Jawa minggu lalu. Nah, saya coba naik keluar dari Solo ke Surabaya 300 km. Truk yang saya lewati hanya 53 truk. Dari Surabaya saya ke Semarang itu hanya 52 truk yang saya lewati. Nah, saya keluar jalan lintas Pantura, lewat Pantura, itu ternyata truk-truk lewat Pantura semua sebagian besar. Perhitungan dugaan saya 90% truk dan bus itu lewat Pantura, bukan lewat tol. Nah, ini bagus. Artinya bahwa rakyat sudah punya pilihan mau lewat tol atau jangan lewat tol. Nah, yang kita harus waspadai, jangan sampai karena ini proyek politik tanda kutip, proyek pencitraan, maka dibikinlah regulasi agar orang truk dan bus itu harus lewat tol. Karena saya ketemu rambu-rambu lalu lintas di Semarang yang masuk dari Demak, itu ada tertulis di situ, bus akap, angkutan kota antar kota antar provinsi harus lewat tol. Nah, itu yang saya waspada, jangan sampai karena proyek tol rugi, maka ada pemaksaan orang masuk tol. Nah, perlu saya ingatkan bahwa
Tidak boleh ada sama sekali pemaksaan orang masuk jalan tol. Tidak boleh, karena itu melanggar undang-undang jalan tol. Undang-undang jalan tol itu berbunyi bahwa jalan tol adalah jalan alternatif berbayar. Jadi tidak boleh ada sama sekali regulasi apapun yang mewajibkan orang masuk jalan tol dengan alasan apapun. Nah itu saya melihat, saya pikir kejadian Kuala Namu yang mencari mitra besar-besaran ke depan, itu saya pikir juga adalah cara membungkus, istilah saya itu cara menjual aset tanda kutip lewat pintu belakang. Karena itu sama persis kejadiannya dulu adalah kerjasama jangka panjang untuk pengelolaan pelabuhan peti kemas Tanjung Priuk. Akhirnya kan karena itu menguntungkan, maka negara dirugikan. Dan ada hal yang menarik seperti Pak Faisal Basri melempar kemarin, tentang bagaimana logikanya lembaga pengelola investasi LPI itu diberikan saham dari BRI dan Mandiri. Ini logikanya tidak masuk akal sama sekali. Nah, artinya saya menyatakan bahwa sebenarnya itu kebijakan untuk menyelamatkan ekonomi ini sudah menjadi, istilah saya, gaya skenario mabuk. Jadi apapun dilakukan tidak lagi memikirkan itu melanggar undang-undang apa tidak melanggar undang-undang. Saya katakan penyerahan saham Bank Mandiri dan BRI kepada LPI itu sangat potensi melanggar undang-undang. Karena itu adalah penyerahan aset negara yang dikuasai yang ada di BUMN kepada lembaga bukan kepada pemerintah. Karena itu kan saham itu langsung dimiliki oleh bendahara negara, Menteri Keuangan, diserahkan kepada lembaga yang statusnya bisa bubar kapan saja. Karena tidak ada dalam undang-undang LPI itu. Nah, itu coba bayangkan, dan yang menarik adalah berarti itu adalah sangat potensial merugikan negara. Kenapa? Karena saham yang diberikan diserahkan kepada LPI, artinya laba BUMN, dividen BUMN yang harusnya masuk ke negara lewat Menteri Keuangan, sekarang berpindah masuk ke LPI. Akhirnya keuntungan BUMN itu berpindah ke sana. Nah, artinya secara sengaja sudah merugikan negara karena mengurangi pendapatan negara dari dividen BUMN yang sahamnya diserahkan kepada LPI. Kita bahas di LPI itu, kita lihat di LPI bahwa kalau untung, maka hanya 30% diserahkan ke negara. Artinya, ini negara sudah mengambil keputusan tanpa persetujuan DPR bahwa dia mengurangi pendapatan negara dari dividen sebesar 70% dan diserahkan ke LPI. Nah, LPI sangat tidak jelas. Nah, saya melihat ini bahwa sebenarnya sepertinya pemerintah sekarang ini terserah saya, mau saya apa, itu saya bisa lakukan. Itu sepertinya seperti demikian. Tapi saya mengingatkan teman-teman, ingat negara ini masih panjang, janganlah terlalu banyak bermain wilayah abu-abu. Mungkin saja sekarang aman-aman, tapi jangan heran kalau suatu saat nanti masuk orang-orang yang sangat prudent dan memeriksa semua, yang abu-abu itu dihitam putihkan, bisa saja dianggap melanggar hukum. Nah, itu saya pikir, saya katakan bahwa BUMN ini sepertinya kemampuan untuk menyembunyikan sampah-sampah di bawah karpet yang bernama BUMN sudah tidak bisa lagi karena tidak bisa tertutupi lagi. Kita coba kemarin Menteri BUMN dengan buzzernya itu menyatakan laba BUMN meningkat tinggi sekali dari 26 triliun menjadi 61 triliun pada saat triwulan 3 2021. Bapak dan Ibu ingat bahwa laba normalnya sebenarnya kalau triwulan 3 itu sudah 120 sampai 130 triliun. Ini 61 triliun dianggap berhasil. Nah, itu kita harus luruskan supaya publik jangan terkecoh. Karena terkecoh angka-angka yang disebutkan demikian. Dan setelah kita telusuri ke dalam lagi, laba tersebut ternyata penyebabnya adalah windfall, bukan hasil kerja. Dari 61 triliun itu, hampir 50 triliun itu adalah dari laba bank. 10 triliun dari laba BUMN tambang yang harganya naik. Laba bank kenapa hampir 50 triliun? Karena dia membeli Sun, bank seperti yang dikatakan Pak Walil tadi, itu sekitar 1.200 triliun.
Dan dari situ saja sudah hampir mendapatkan 40 triliun. Kalau kira-kira marginnya 24%. Nah, 40 triliun. Karena dia belikan Sun. Nah, artinya bank ke depan ini kalau sudah Sun turun bunganya, maka laba bank juga akan turun. Jadi saya heran sekarang, bank sekarang itu betul-betul menikmati laba dari bunga Sun yang tinggi dan rakyat yang membayar bunga Sun tersebut. Yang menariknya lagi, bank hanya memberikan bunga sekitar 1,5–2% pada rakyat, dan uang rakyat itu dibelikan Sun, kemudian rakyat yang membayar bunga Sun. Jadi rakyat benar-benar terbebani oleh bank sekarang. Jadi saya berharap pemerintah kembali mengembalikan fungsi bank sebagai katalisator pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, bukan sebagai mencari laba dari utang dan rakyat. Nah, saya pikir itu hal-hal lain. Jadi saya katakan tadi, saya simpulkan 2021 adalah BUMN panen proyek mangkrak. Tahun 2022 adalah tahun tercekiknya leher BUMN karena utang. Itu saya pikir pengantar saya. Terima kasih.